reformasi, ya, dan yang pro status quo. Oke, terakhir ya, kemarin saudara sebagai saksi ya di persidangannya Charles Sitorus. Di saat saya menanyakan apakah saudara terkait penerbitan persetujuan impor menggunakan wewenang yang diatur di pasal 28 Permendag 117. Seingat saudara sangat tegas menyatakan bahwa saudara tidak menggunakan pasal 28 itu. Hari ini saya tanyakan kembali, apakah tetap dengan keterangan sebagaimana di persidangan Charles Sitorus bahwa saudara tidak menggunakan kewenangan pasal 28? Siap Yang Mulia, saya tetap pada keterangan yang tersebut bahwa saya tidak pernah mendasari kebijakan saya terkait tata kelola atau importasi gula selama saya menjabat pada pasal 28 Permendag 117 2015. Ya, artinya saudara tidak menggunakan pasal 28 Permendag dalam menerbitkan persetujuan impor. Saya cukup ingat bahwa sepanjang masa jabatan saya tidak pernah ada diskusi bahwa yang kita laksanakan merupakan sebuah pengecualian. Ya, sepanjang saya menjabat terkait tata kelola termasuk importasi gula, pendistribusian gula, selalu diskusi laporan adalah bahwa ini semua sudah sesuai aturan, ketentuan, dan perundangan yang berlaku. Oke, walaupun kemudian kita lihat satu persatu di dokumen persetujuan impor, ya terutama kepada 8 pabrik gula swasta itu disebutkan pasal 28 di situ, ya dicantumkan pasal 28. Saya menilai itu sebagai sebuah kesalahan administratif, ya, dan memang satu penyakit yang saya amati juga saat saya menjabat di birokrasi adalah bahwa pegawai dan bahkan pejabat struktural suka over, ya, suka lebay atau memasukkan sebanyak mungkin pasal-pasal, ya, karena mereka berpikir bahwa itu akan mempertebal perlindungan. Padahal justru membuat rancu. Demikian, Yang Mulia. Cukup ya. Baik, cukup. Tidak ada lagi. Baik. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong ya. Jadi pertanyaan terakhir dari kami. Masih ada lagi yang ingin saudara sampaikan yang mungkin tadi belum kami tanyakan. Namun saudara anggap penting untuk disampaikan. Silakan. Atau cukup? Terima kasih sekali Yang Mulia, Bapak Ketua Majelis maupun Bapak-Bapak anggota Majelis. Saat ini saya merasa terpanggil untuk mengatakan bahwa sampai saat ini pun saya masih belum menemukan kesalahan saya. Baik. Ya. Semua keluarga maupun teman dekat kerabat saya dapat menyampaikan bahwa karakter saya itu sangat-sangat tidak lari dari tanggung jawab. Ya, bahkan seringkali saya dapat ditanya kepada berbagai rekan kerja, saya sejauh mungkin menjemput tanggung jawab. Dalam proses hukum, proses persidangan ini, saya juga sempat pernah ragu. Jangan-jangan ada sesuatu yang memang salah. Ya. Dan saya mencoba merenungkannya dengan sangat keras. Ya. BAP saksi saya baca berulang kali. Data, fakta, angka saya tinjau kembali, saya evaluasi berulang kali. Audit BPKP saya baca bolak-balik. Dan saya tetap
bisa menemukan kesalahan saya ataupun siapa yang saya rugikan, berapa kerugian yang saya akibatkan, dan kapan kerugian tersebut terjadi. Jadi saya bukan seseorang yang tidak punya rasa menyesal. Ya. Saya bukan seseorang yang tidak punya rasa takut. Ya. Dan apalagi di usia 54 tahun, saya sangat-sangat menyadari bahwa saya sangat jauh dari sempurna. Jadi pasti akan membuat kesalahan. Ya. Tapi saat ini saya masih dapat menjawab pertanyaan Ibu PH saya. Andai kata saya mengetahui semua yang telah terjadi sampai detik ini, dan saya kembali di Agustus, September, Oktober, November, Desember 2015, di Januari sampai Juli 2016, apakah saya akan melakukan hal yang sama? Sejauh yang saya bisa lihat saat ini, saya akan mengulang semuanya persis seperti yang saya lakukan. Baik. Ya, dan insya Allah suatu hari, kalau saya kembali diberikan kesempatan untuk mengabdi dalam posisi jabatan, saya akan bertindak sama sebagaimana saya bertindak di tempus perkara saat itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kami rasa untuk pemeriksaan terdakwa cukup selesai. Ya, kita lanjutkan di acara berikutnya, kesempatan penuntut umum.